kita berdoa supaya Gibran dilantik jadi wakil presiden. Wow, siapa Daud? Karena apa, Thomas? Karena ini kan ada namanya pengadilan petun kan, Thomas, di petun Ya, kan. PTUN. Nah, itu setelah MK ada namanya petun. Nah, itu kan itu eh, ada yang namanya gugatan lah, gugatan kalau tidak salah itu Mas ya. Ya, gugatan cara kerja ya. Mana Sorgawi? 1 Timotius pasal 2 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. 1 Timotius pasal 3. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
kita berdoa supaya Gibran dilantik jadi wakil presiden. Wow, siap Pak Daud. Karena apa, Thomas? Karena ini kan ada namanya pengadilan Petun kan, Thomas, di Petun Ya, kan. PT UN. Nah, itu setelah MK ada namanya Petun. Nah, itu kan itu eh, ada yang namanya gugatan lah, gugatan kalau tidak salah itu Mas ya. Ya, gugatan cara kerja ya Pak Daud. Melanggar atau Hmm. melanggar apa tidak. Nah, itu kan dikhawatirkan bisa terjadi. Ini analisa saya untuk kalangan sendiri, untuk kita loh Thomas ya. Ya, Untuk kita loh Thomas, untuk kita kalangan sendiri ya Thomas ya. ya. Untuk kita kalangan sendiri itu karena petun ini kan bisa dikaji ulang Mm-mm. atau ditunda kan gitu Thomas. Gitu ya Pak jawabannya Pak ya. Yang dikhawatirkan itu. Ya, Pak Daud, menurut analisa Pak Daud, kenapa kok banyak oknum yang nggak suka kalau Gibran naik Pak? Sebenarnya Thomas ya, Mm-mm. itu hanya intinya itu bargaining supaya diperhatikan, supaya dapat posisi Thomas. Gitu ya. Jadi kita masih menanti sidang daripada PT UN ya Pak. Kan ada moto orang tertentu ya, moto orang tertentu ya. Mm-mm. Ada moto orang tertentu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan gitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah Pak Daud ya? Nah, orang-orang tertentu kan ada yang seperti itu, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, tujuannya itu adalah untuk bargaining, tawar-menawar, lobby, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, itu kan ini namanya lobby, negosiasi kan gitu, Thomas. Betul Pak Daud. Ini yang masuk koalisi kan nanti kan juga ada bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi wilayah, Thomas. Betul Pak Daud. Biasanya seperti itu, biasanya. Biasanya Pak Daud ya. Nah, partai ini jatahnya ini, partai ini jatahnya ini. Biasanya kan ada jatahnya semua karena mereka kan juga layak menerima jatah, Thomas, karena mereka berjuang. Iya Pak Kan Daud. seorang pekerja layak menerima upahnya. Betul Pak Daud. Betul, Thomas? Betul. Tapi yang jadi bahan saya menggelitik lucu, kenapa kok wakilnya dipersoalkan terus? Karena kan masih di bawah usia 40, Thomas. Oh, jadi berarti masih berpikir kuno kalau di bawah 40 tahun atau yang belum usia 50 tahun belum bisa diberi tanggung jawab besar gitu ya Pak Daud ya. Iya, betul. Kan tapi ingat harus diperhatikan orang yang uh, layak punya KTP kan tidak harus di atas 17 tahun. Kalau usia Ya, fresh ya, sebentar lagi fresh. Mungkin sinyal Pak Daud agak ada gangguan. Ya Pak Daud, tadi Pak Daud putus Pak Daud. Thomas, jadi kalau misalnya kan orang punya KTP kan tidak harus usia di atas 17. Ya. Kalau usia 15 menikah gimana? Oh, emang bisa Pak Daud ya kalau udah usia 15 tahun misal Ya, menikah? punya anak gimana? Berarti di luar menikah MBA, married by accident. Kakaknya gimana? KTP-nya gimana? Berarti bisa punya kakak ya, punya KTP ya Pak ya kalau misalnya MBA. Itu toh, Thomas. Iya, iya. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi itu tergantung, Thomas. Tergantung ya Pak Daud ya. Kan maka disebut minimal pernah menjadi pejabat publik kan gitu. Ya.
Betul Pak Nah, Daud. kalau saya suka sekali dengan Gibran, maka saya berdoa supaya Gibran dilantik. Haleluya. Pak Daud pribadi, pribadi Pak Daud, apa yang Pak Daud suka dari Gibran? Ini pribadi Pak Daud aja. Ah, Solo kan maju ya setelah dipegang Gibran ya. Maju Pak Daud ya. Di saat ini kan Solo maju dipegang Gibran. Jadi kita ingin supaya orang Solo lagi yang jadi wakil presiden. Kalau Ya. sekarang kan presiden. Nah, nanti orang Solo lagi yang jadi wakil presiden gitu loh. Tapi Intinya kan presidennya Solo, nanti yang ganti kan Pak Prabowo, wakilnya sebisa mungkin ingin orang saya Solo kan lah. juga tetap orang Solo gitu. Iya, tapi kan ada rumornya kan apa dinasti politik, bapaknya presiden, sekarang anaknya jadi wapres. Kan yang milih rakyat. Betul ya. Jadi kalau misalnya rakyat Indonesia tidak menghendaki, nggak mungkin menang ya Pak Daud ya. Iya, kan yang milih rakyat. Pak Daud Buktinya, perlu buktinya Thomas tidak kepilih kan karena tidak ada yang milih. dan memang saya tidak mencalonkan diri Pak Daud. Mama nyalon kamu juga tidak ada yang milih kan gitu. Ada Pak, minimal ada 2-3 lah jemaat Morning Blessing. Iya, tapi kan tidak mungkin jadi presiden Tidak atau mungkin, wakil. kecuali mukjizat Tuhan. Kalau Thomas jadi wakil presiden itu melebihi mujizat Lazarus bangkit. Betul. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Betul? Betul. Jadi kita perlu doa supaya dilantik kan gitu Thomas. Iya Pak Karena Daud. petun ini sangat menentukan Thomas. PT UN ya Pak Daud ya. Kan itu kan tata negara sebabnya. Ya, pengadilan tinggi urus PT UN apa ya dia? Ya, ya kita doalah supaya apa yang terbaik ya Thomas ya. Betul Pak Daud, karena kan sudah rakyat pilih, MK sudah memenangkan Prabowo dengan Gibran kan. Tidak ditemukan kecurangan dan macam-macam ya. Mungkin ini gimana Thomas? kan MK sudah memutuskan tidak ditemukan ya kan. Tidak ada alasan hukum mereka menang secara mutlak ya. Kalau memang untuk mengulur waktu ya biar Tuhan turun tangan lah. Kita doa ya Thomas ya. Iya Pak Daud. Nah Pak Daud, jadi menurut Pak Daud kalau Prabowo dan Gibran naik di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang banyak hal yang memberatkan, bisa nggak Indonesia lolos Pak Daud? Selain dolar udah tahun depan yang jelas kalau tahun depan itu karena presidennya itu Prabowo, yang jelas aman nomor 1. Aman ya. Jelas Thomas? Aman. Jelas Pak Daud. Yang pertama aman, sehingga orang bisa bekerja dengan baik Pak Daud ya, dan rasa aman ya. Aman, tenang aja Thomas. Yes, Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih informasinya. Ya Pak Daud. Lanjut Pak Daud. Pak Daud masih membahas apa lagi Pak Daud untuk wawasan kita semua? Jadi petun itu nanti bisa ada 2 hal, dikaji ulang atau ditunda. Nah itulah yang jadi pertanyaan yang kita doakan supaya tetap keputusannya lanjut kan gitu. Lanjut. Kalau lanjut berarti ini presiden wakil presiden termuda sejaman abad ya Indonesia Pak Daud ya. Kalau Thomas sampai kiamat juga tidak akan jadi. Sampai Lazarus bangkit pun nggak mungkin Pak Daud ya. Kita berdua juga sama Thomas. Apa? Kita berdua juga sama, tidak mungkin jadi. Siapa Daud? Oke. Langsung tanya jawab Pak Daud. Jadi yang jelas kalau tahun depan itu nanti ya. Tahun depan itu kalau memang program makan siang gratis itu, kalau saya punya analisa nomor 1 adalah
wanita hamil, Mm-mm. ibu hamil. Kedua, SD negeri, SD negeri, SD apa? SD negeri Pak Daud. SD negeri, anak yatim atau Mm-mm. tempat yatim piatu atau panti asuhan. Ya, berarti nanti ada dapur untuk ngurusin makan gratis Pak Daud ya. Yang diharapkan kan itu tahun depan. Nah, yang bisa melaksanakan ini pendataan paling akurat tepat itu adalah APRI, militer. militer. Ya, Nah, terusan yang jelas kan rawan sabotase. ya, Jadi kalau makan gratis gini itu tahun depan eh, analisa saya itu eh, panti jompo, Mm-mm. lansia, orang-orang yang sudah tua gitu yang Mm-mm. perlu diperhatikan, Thomas. Betul Pak Daud. Kalau saya Thomas kan enggak. Haleluya, makan steak, makan tengkleng kambing, nggak mungkin gratis. Tapi kita doakah apa yang terbaik Ya, untuk negara ini ya betul Pak Thomas. Daud. Sama Pak Daud, kalau misalnya mereka semua naik, Pak Daud masih pegang keputusan yang kuat, tidak mau masuk lagi ke istana, Pak. Oh, saya ingin bebas saja Thomas, enggak mau terikat lagi ya Thomas. Nggak mau lagi terikat ya. Ah, Sekalipun ah. mungkin dibujuk, dirayu Pak Daud atau dipepet, dipaksa, Enggak lah Thomas, enggak. nggak mau Saya ingin ya. pelayanan aja. Tapi kalau apa nih begitu ada panggilan mendadak penting untuk bantu operasi khusus, nah oke lah, jalan lah. Oke, keren. Tapi kan tidak nonstop gitu. Betul Pak Daud. Diminta bantuan untuk operasi khusus, ya jalan gitu aja. Ya, Pak Daud, sekarang dolar menembus 16.000 Pak Daud. Ada pandangan Pak Daud? Saya kan sudah ngomong supaya nyimpan emas sama dolar kan tahun Betul, lalu. betul, Nah, yang jelas mau tidak mau kan suku bunga dinaikkan nanti ini Thomas. betul. Nah, yang analisa saya, Mm-mm. tapi saya berdoa supaya jangan terjadi Thomas. Ya, Berdoa supaya apa Thomas? tidak terjadi Pak Daud. Eh, Apa yang tidak terjadi Pak Daud? supaya tidak terjadi, saya khawatir itu dolar tembus 17.000. Oh, gitu ya. Maka saya berdoa supaya tidak terjadi. Tidak terjadi sampai 17.000 Pak Daud ya. Gimana Thomas? Supaya kita berdoa semua supaya dolar tidak naik sampai 17.000 Pak Daud ya. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud? Nah, jadi eh, yang itu suku bunga naik. Nah, otomatis kan nanti tahun depan kan juga ada pajak PPN kan juga rencana naik, Thomas. Iya, pajak PPN. Nah, dan tahun depan itu inflasi, Thomas. Gitu ya Pak Nah, Daud. emas itu saya berdoa supaya tidak terjadi dalam waktu dekat bisa hampir per gramnya 1.500.000 per gram emas antam ya. Tes antam ya. Nah, itu Emas sudah naik tinggi sekali Pak Daud ya. ya saya berdoa supaya tidak terjadi. Iya. Tapi berapa tahun lagi kira-kira di atas 5 tahun ya Thomas ya. Ya. Di atas 5 tahun itu emas tembus 2 juta Thomas. Wih. Pak Daud punya prediksi berapa tahun lagi Pak Daud? Di atas 5 tahun. Oh. Di atas 5 tahun emas 1 gram bisa sampai 2 juta Pak Daud ya. Ya. Di atas 5 tahun kurang lebih emas bisa 1 gram 2 juta Pak Daud ya. Mas antam ya. Emas antam ya. Wow. Nah, kalau analisa saya Thomas, Mm-mm. jadi makanya kan dari tahun
2015 kan saya beritahu so nyimpan emas. Betul. Betul? Betul. Sama US dollar kan. Ya. Dan supaya berkebun kan ini krisis pangan toh Thomas. Iya betul Pak Daud. Dan yang ketiga kan tak suruh jangan utang bank. Betul. Karena kondisi daya beli masyarakat seperti ini tuh masih sampai 2026 Thomas. Masih lama sekali Pak Daud ya. Iyo. Bisa es kopior ya Pak Daud ya. Halo Pak Daud, bisa es kopior nanti Pak Daud ya. Iya, dari kelapa kopior. Usaha apa Pak Daud yang bagus Pak Daud di tengah kondisi sekarang Pak Daud? Sekarang yang pertama trading ya. Trading, bagus trading ya. Jasa ya tetap ya. Jasa. Kedua sama kuliner. Ketiga ya tetap ini semua harus berkebun untuk mengelola tanah sebaik-baiknya. Ya, sama jasa ini psikologi Pak, para pemuka agama, pendeta laku keras Pak. Gimana teman? Rumah sakit jiwa, pemuka agama laku keras Pak Daud ya. Banyak orang stres. Oh, ya tahun ini laku. Ya, tapi yang penting kita doalah supaya yang terbaik untuk negara ini ya Thomas. Amin. Mana Sorgawi.